Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan bedah soal dalam materi awal statistika. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Mari kita mulai videonya. Soal yang pertama, seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Diperoleh data sebagai berikut. Silakan lihat di layar. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, ada beberapa langkah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah data tersebut, yaitu disimbolkan dengan N. N adalah jumlah data. Kemudian setelah jumlah datanya kita hitung, kita harus menentukan nilai maksimum, data paling tertinggi, dan nilai minimum, nilai atau data yang paling rendah. Setelah kita menentukan jumlah data, nilai maksimum, dan nilai minimum, sekarang kita mencari jangkauan atau range, di mana jangkauan itu diperoleh dari nilai data tertinggi dikurangi nilai data terendah. Itu yang tertinggi nilainya adalah 74 dan yang terendah adalah 16. Jadi 74 dikurangi 16 sama dengan 58. Sudah kita dapat jangkauan dari data tersebut adalah 58. Langkah yang kedua, menentukan banyak kelas. Menentukan banyak kelas diperoleh dari rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N adalah banyak data. Sebelum kita menghitung log, kita harus tahu nilai dasar logaritma. Nilai dasar logaritma ini kita harus hafal terlebih dahulu. Log 2 sama dengan 0,301, log 3 sama dengan 0,477, log 5 sama dengan 0,699, log 7 sama dengan 0,845. Karena N adalah 35, maka log 35 bisa kita cari dengan cara log 35. Berarti kita cari perkaliannya. Log 35 adalah log 5 kali 7. Karena sifat perkalian log itu dia menjadi penjumlahan. Log 5 kali 7 menjadi log 5 ditambah log 7. Log 5 adalah 0,699 ditambah log 7 0,845. Jadi log 35 sama dengan 1,544. Setelah kita ketemu log 35, kita masukkan di dalam rumus. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,544. Penghitungan itu tidak bisa yang jumlah terlebih dahulu. Yang dahulu kita hitung adalah perkaliannya.
Jadi 3,3 dikali 1,544 itu sama dengan 5,095. Kemudian kita jumlahkan dengan 1. 1 ditambah 5,095 sama dengan 6,095. Jadi banyaknya kelas atau K sama dengan 6,095. Di sini kita bulatkan menjadi angka 6. Langkah ketiga adalah menentukan panjang interval kelas yang disimbolkan dengan huruf kapital I. I sama dengan R per K. R sudah diketahui tadi, sudah kita hitung hasilnya 58 dan K sama dengan 6. Maka 58 per 6 sama dengan 9,66666 atau sama dengan 9,67. Jadi panjang interval kelas adalah 9,67 dibulatkan menjadi 10. Jadi pembulatan ke atas. Dengan panjang interval kelas 10 dan banyak kelas 6, maka diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada tabel di bawah ini. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah interval kelas, yang kedua adalah turus. Menurus itu artinya melidi, jadi menghitungnya kayak hitung pemilihan pilkada. Yang ketiga adalah frekuensi atau jumlah datanya, banyak datanya. Kelas yang pertama dimulai dari angka 16. Kenapa 16? Karena diambil dari nilai atau data minimum yang paling rendah, yaitu 16 sampai 25. Kenapa bisa sampai 25? Karena panjang interval kelasnya adalah 10. Jadi dimulai dari 16 dihitung 16 ke 25. Jadi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi panjangnya 10, dimulai dari angka 16 sampai 25. Selanjutnya kelas yang kedua, jadi banyaknya kelas itu nanti ada 6 kelas. Kelas yang kedua adalah 26 sampai 35. Jadi 26 karena panjangnya interval adalah 10, jadi 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Begitu seterusnya sampai ke 66, yang kelas banyak kelas ke-6 adalah 66 sampai 75. Kelas yang pertama 16 sampai 25 kita hitung dengan menghitung menurus atau turus atau bisa disebut juga melidi. Dihitung, dilihat datanya yang di awal tadi, jumlah data, banyaknya data di angka 16 sampai 25 itu adalah 5. Jadi ada 5 data di kelas 16 sampai 25. Kemudian 26 sampai 35. Banyak datanya ada 3.
Kemudian 36 sampai 45 ada 9. 46 sampai 55 ada 10. 56 sampai 65 ada 6. 66 sampai 75 ada 2. Jadi jumlah total data itu adalah 35. Jika dijumlahkan hasilnya tidak 35, maka data tabel distribusi frekuensinya salah. Jadi harus sesuai dengan jumlah data yang ada di soal tadi. Wajib diketahui dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita kerjakan tadi, maka akan diketahui juga batas kelas, yang mana batas kelas itu ada batas atas dan batas bawah. Kemudian tepi kelas, ada tepi atas kelas dan tepi bawah kelas, dan titik tengah kelas. Dilihat gambar tersebut, ada tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, yang mana sih yang disebut batas atas? Batas atas adalah nilai ujung atas interval kelas. Dalam interval kelas, kolom interval kelas, nilai ujung atas berarti nilai tertingginya, yaitu 25, 35, 45, 55, 65, dan 75. Kemudian ada batas bawah. Batas bawah adalah nilai ujung bawah interval kelas, yaitu ada 16, 26, 36, 46, 56, dan 66. Yang ketiga ada tepi atas kelas. Tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Batas atas. Kelas yang pertama batas atasnya adalah 25. Berarti 25 ditambah 0,5. Berarti hasilnya 25,5. Jadi semua batas atas itu ditambah 0,5. Kemudian ada tepi bawah kelas. Kalau tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. Harus bisa membedakan kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Tepi bawahnya ada 15,5, 25,5, 35,5, 45,5, 55,5, dan 65,5. Kemudian ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas diperoleh dari batas atas ditambah batas bawah, kemudian dibagi dengan 2. Contohnya 16 ditambah 25 atau dibalik sama saja 25 ditambah 16 dibagi 2. Itu untuk kelas pertama. Begitu seterusnya di kelas sampai ke 6. Soal yang kedua, diketahui daftar berat badan 60 siswa SMK Ma'arif. Ada daftar berat badan 60 siswa, berarti datanya ada 60. Ada di soal tersebut data-datanya. Sajikan dalam tabel distribusi data tunggal, kemudian lanjutkan dengan membuat diagram lingkaran.
dan diagram batang. Diagram lingkaran itu bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk derajat. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, sangat berbeda sekali dengan data kelompok. Kalau data tunggal itu tidak perlu menghitung intervalnya, tidak perlu. Kita langsung menulis data dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Kita langsung buat tabelnya. Di situ sudah ditulis tabelnya, ada nomor, berat badan. Di situ keterangannya harus berat badan karena yang diketahui adalah berat badan. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah banyak datanya. Kelas yang pertama, baris yang pertama, nomor 1, berat badan 40 kg. Kita lihat di situ di daftar berat badan 40 kg. Ada berapa siswa di situ yang memiliki berat badan 40 kg? Silakan dihitung. Setelah dihitung, didapat berat badan 40 kg adalah 6 siswa. Kemudian yang 41 kg ada 12 siswa atau 12 data. 42 kg ada 15 siswa. 43 kg ada 18 siswa. Kemudian yang terakhir ada 44 kg sebanyak 9 siswa. Kemudian jumlah totalnya setelah kita jumlahkan itu hasilnya adalah 60. Wajib sekali jumlah ini 60 karena sudah diketahui berat badan dari 60 siswa. Setelah kita menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, yang kedua kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Sudah dilihat dalam gambar diagram batang. Yang di bawah itu menunjukkan berat badan siswa. Jadi ada 40 kg, 41 kg, 42 kg, 43 kg, dan 44 kg. Kemudian yang ke atas itu adalah banyaknya siswa. Yang 40 kg itu ada berapa siswa? Setelah kita hitung tadi, banyak siswa yang memiliki berat badan 40 kg adalah 6. Jadi tinggi batangnya itu yang 40 kg adalah 6. Yang 41 kg berarti tingginya ada di angka 12. Begitu seterusnya sampai ke 44 kg. Ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Silakan disimak dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini bisa menggunakan persen, bisa juga menggunakan derajat. Jadi yang pertama kita hitung dalam persen, kita menggunakan persen terlebih. Sebelum kita menggambar diagram lingkaran, kita hitung dulu. Hitung banyaknya data ke dalam persen. Jadi perhitungannya sudah disediakan, sudah disiapkan. Perhitungan banyaknya data ke dalam persen, yaitu yang pertama berat 40 kg, itu ada 6.
Karena jumlah dari data itu adalah 60, maka 6 dibagi 60 dikali dengan 100%. Itu hasilnya adalah 10%. Jadi cara menghitung persen itu adalah banyak data dibagi jumlah data tersebut dikali dengan 100%. Begitu seterusnya sampai berat badan ke 44 kg. Sehingga setelah kita dapat persen, barulah kita gambar diagram lingkarannya. Boleh kita membedakan berat badannya itu dengan warna atau dengan arsiran di dalam lingkarannya. Diagram lingkaran dengan menggunakan derajat. Gimana sih perhitungannya? Nah, sebelum kita menggambar diagram lingkaran tersebut, kita hitung dulu dalam persen. Tadi ada berat badan 40 kg, itu ada 6 siswa. Maka 6 dibagi dengan 60 itu sama, karena jumlah datanya itu ada 60. Jadi 6 dibagi 60 dikali 360 derajat. Kenapa dikali dengan 360 derajat? Karena kita memakai satu putaran penuh lingkaran. Jadi satu putaran penuh lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka 6 dibagi 60 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Kemudian yang berat badan 41 kg itu ada 12. Berarti 12 dibagi dengan 60 dikali dengan 360 derajat sama dengan 72 derajat. Kemudian berat badan 42 kg sama dengan, ada berapa tadi yang berat badan 42? Ada 15. Berarti 15 dikali 360 derajat baru dibagi dengan 60. Boleh juga menghitung seperti itu. Jadi tidak hanya 15 dibagi 60 dulu dihitung. Boleh dihitung dengan cara mengalihkan terlebih dahulu baru dibagi dengan 60. Jadi sama dengan 90 derajat. Begitu seterusnya sampai ke berat badan 44 kg. Setelah kita dapat hasilnya, barulah kita gambar diagramnya yang sesuai dengan derajat yang sudah kita hitung tadi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Audio Jungle.